dengan wiridan itu ya sebenarnya sangat memiliki efek yang nyata pada dunia bisnis yang sedang kita usahakan dan jalani gitu Pak. Mengalahkan ego kita itu sangat-sangat tidak mudah ya. Tapi sering pribadi yang masuk, wah ini yang sering merusak suasana dan menjadikan program kita sering sulit. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Namun pada kesempatan kali ini agak berbeda karena saat ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin agak menyerempet dunia spiritual, yang mana itu pun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam cara kita atau bagaimana kita menjalankan bisnis atau pekerjaan kita. Nah, Pak Dewan, di konten-konten sebelumnya kan Pak Dewan sering mengutarakan bahwa wiridan itu menjadi sesuatu yang sangat ampuh atau menjadi senjata Pak Dewan dalam mengarungi bisnis ini. Memangnya menurut Pak Dewan apa sih makna dari wiridan atau bagaimana cara Pak Dewan mendefinisikan wiridan itu? Menurutku di saat saya ada sebuah kesulitan untuk menjelaskan teman-teman yang ada di sekeliling saya, ya saya pulang terus masuk kamar, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim beribu-ribu kali. Sehingga dalam saya membaca itu, karena saya fokus, kadang-kadang saya merasa mendapat pencerahan dalam berpikir. Oh, ini harusnya begini. Atau di saat kita duduk sendiri itu kita mengingat waktu kita membaca buku atau mencari memori yang sudah-sudah, bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi istilahnya makna wiridan bagi Pak Dewan itu ya bagaimana cara kita untuk menjalin atau menggaet kekuatan yang lebih besar, dalam hal ini mungkin Tuhan, untuk ikut serta bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang ada gitu ya Pak. Betul. Jadi menurutku sesulit apapun masalah akan terjawab di saat saya duduk menyendiri. Memang kadang-kadang ketepatan maupun pasnya jawaban itu ya tergantung kesungguhan saya mencari jawaban itu sendiri. Sebetulnya mungkin kalau mungkin loh, ini menurut pandangan saya, mungkin kalau orang sering kungkum di sungai atau mungkin dia menyepi, itu menurutku ya hampir sama seperti itu, cuman mediasinya yang berbeda. Jadi istilahnya ya wiridan yang menurut versi Pak Dewan sendiri itu sebenarnya sama halnya dengan misalnya para petapa-petapa atau sufi-sufi itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari keheningan untuk inspirasi perkembangan diri gitu Pak. Betul. Jadi di saat wiridan itu kita mencari sesuatu yang belum kita temukan, maupun selalu mengingatkan, karena di saat kita wiridan itu akan banyak sekali godaan ya. Coba kalau Anda tidak percaya, Anda duduk sendiri berjam-jam setiap hari, pasti Anda ya boyoknya pegel, perutnya pegel, kakinya pegel, maupun juga diganggu oleh lingkungan ya, disuruh belanja atau disuruh apa, ada yang kurang atau apa, dipanggil. Itu bagian dari kadang-kadang godaan kita untuk serius dalam membaca. Dan dari situ dengan segenap godaan yang ada itu yang menjadi istilahnya bonus bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih terasa dan terkendali gitu. Betul banget. Jadi di saat kita wiridan yang lama itu, kita berhenti wiridan itu kadang-kadang sudah seneng kok. Jadi bahagia itu tidak harus pergi ke luar negeri, harus pergi yang jauh. Menurut aku loh, harus kemana? Tidak. Ya di kamar itu kita akan menemukan kebahagiaan setelah kita bertarung dengan diri kita sendiri. Membaca yang lama kan bosen. Nah, selesai. Wah, seneng. Jadi seneng itu tidak, menurutku loh, seneng itu sesuatu yang tidak sulit untuk didapatkan dengan kita sendiri ya. Memang di saat kita mau seneng itu ada benturan
wah mau istirahat, kita tekan lagi. Wah udah bosen, kita tekan lagi. Mau pergi, kita tekan lagi. Atau kita mau belanja, kita tekan lagi. Nah, setelah kita lepaskan, nah kita senang. Apakah orang yang pergi jauh itu senang terus? Kan juga tidak loh. Senang kan cuma berapa, setelah sampai senang. Setelah itu kan juga ada bosen. Sama dengan wiridan juga begitu. Jadi keberhasilan kita dalam terus menekan dan memerangi diri kita, ego kita gitu. Itu ya ketika kita sudah berhasil dalam tantangan itu pasti akan menimbulkan efek kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri gitu Pak. Oh iya, jadi di saat kita nanti begitu kita keluar dari kamar menghadapi kenyataan akan mesti sering tidak sama. Nah, tapi ada sebuah proses, oh harusnya begini, harusnya begini. Mungkin juga Tuhan akan membantu kita dengan diberi lebih kemudahan jalan ya. Karena seorang yang sukses itu juga karena ada bantuan kemudahan untuk menuju ke sana. Nah, dan cara kita bisa mendapat bantuan kemudahan itu ya harus dengan sering-sering ya wiridan itu atau mungkin ibadah yang lain gitu Pak. Ya menurutku seperti itu. Di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu menurutku akan banyak mendapat kemudahan sesuai dengan porsi kita. Ya saya nggak tahu kalau sampai orang yang bisa sukses sekali ya. Tapi menurutku ya akan terpecahkan pelan-pelan dan akan menjadi orang yang sabar menurutku ya. Kan dalam wiridan itu kita selalu diajari sabar ya. Menunggu, tidak harus sekarang. Apalagi dalam dunia bisnis ya. Mendengarkan. Nah wiridan ini kan sebetulnya membaca sambil mendengarkan kalau apa ya baiknya dan kita kan tidak mungkin ngomong sendiri. Nah, itu bagian dari kekuatan kita mendengarkan ya karena kita punya kesibukan yang lain, tidak baru orang ngomong sebentar aja sudah dijawab. Jadi istilahnya bagaimana cara kita berkecimpung di dunia spiritual dengan wiridan itu ya sebenarnya sangat memiliki efek yang nyata pada dunia bisnis yang sedang kita usahakan dan jalani gitu Pak. Ya, dan kita selalu bisa mencari hikmahnya ya. Tapi memang sukses dalam dunia wiridan itu berbeda mungkin dengan sukses secara orang bank ya. Kalau orang bank kan sukses itu punya uang, nilaimu berapa. Kalau kamu punya 1 miliar di deposito, kamu banyak mendapat privilege. Tetapi kalau sukses dalam dunia wiridan, ya tidak seperti itu ya. Mungkin menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, atau bisa selalu bahagia di mana saja, atau bisa lebih mudah memecahkan masalah. Tapi mungkin kalau mereka yang hebat ya akan mampu menerobos jalan-jalan yang sampai bisa maksimal. Dan istilahnya dari hasil-hasil dari wiridan itu tentang bagaimana cara kita bisa sabar, bagaimana cara kita bisa ngerem diri kita untuk tidak langsung jawab omongan orang lain, itu ya juga sangat penting dalam perannya di dunia bisnis gitu Pak, dalam kita membangun usaha gitu Pak. Itu penting banget, tidak mudah loh mendengarkan omongan orang terus. Kita nggak boleh semaur itu kan juga cuman dengarkan aja, kita nggak boleh ikut omong kan. Wah ya berat kalau kita cuma domblong. Nah, tapi kalau kita punya wiridan mungkin aku juga biarlah bapak dia ngendiko dulu atau bicara dulu, kita dengarkan. Lama-lama kan juga berhenti, masa ngomong terus. Tapi kekuatan kita mendengarkan mereka dan mendapat simpati, atau kalau bahasa yang lebih mudah itu kita mengawal apa kemauan pimpinan, bukan kita mengide ya. Karena kehidupan ini ya hampir sama loh. Ini yang dilakukan dengan B yang dilakukan maupun C yang dilakukan, tapi semua niatnya sama. Itu ya cuma jalannya yang berbeda, tapi bisa ada titik temunya. Nah, memang tidak mudah kita membuang keinginan kita mengikuti kemauannya mereka. Yang diundang ini saja, wah mungkin ini kok seperti itu tidak mudah. Pun derek mungkin terus aturannya apa, resepnya yang lain. Tapi kan belum sampai tanya pada resepnya sudah niko pripun. Jadi istilahnya wiridan itu ya
berlaku bagi setiap kalangan, semua orang di posisi manapun gitu ya. Misalnya bagi mereka yang posisinya sebagai pemilik dalam suatu perusahaan ya mungkin itu menjadi ajang untuk bisa mencari ide, mengatasi masalah dan sebagainya, sehingga ketika dalam mengembangkan bisnis itu semakin terarah ke depan. Tapi juga penting juga bagi kalangan mungkin yang juga sebagai pekerja atau pegawai, sehingga ketika dia mungkin setiap orang pasti punya idealisme pemikiran, tapi kan betapapun punya seperti itu ada pimpinan yang memang tugasnya mengarahkan itu, sehingga ketika posisinya kita sebagai pegawai dan kita wiridan itu ya kita tidak terlalu memaksakan pemikiran kita supaya dihitungkan sama pemilik gitu. Wah, pendapatmu bener banget. Jadi kadang-kadang kita itu lupa sebagai anak buah. Kita itu sering lupa. Wah, ini begini kan. Kadang-kadang seorang pimpinan itu kesel gitu loh, menjelaskan dari A sampai Z. Udah kamu manut dulu. Jadi kadang-kadang mereka kita ajak bersama, kita omongkan program kita seperti ini. Ternyata mereka punya memori sendiri, punya ngen-ngen sendiri yang belum terlaksana. Mumpung ini diajak, keinginan mereka itu yang dia garap, dia sampaikan. Wah ya, kadang-kadang tidak match. Nah, harusnya selalu ingat bahwa ini adalah ada misi dan visinya seperti ini. Bukan terus misi pribadi kita, ini begini loh, ini begini. Nah, itu bahasanya gue kurang wiridan. Ya, dan wiridan akan sangat berperan penting, sangat krusial gitu Pak, karena ya menahan diri untuk bisa mengalahkan ego kita, pemikiran kita supaya tetap sejalan dengan visi dan misi kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Wah, berdasarkan pengalamanku itu mengalahkan ego kita itu sangat-sangat tidak mudah ya. Karena apa? Harus kita meyakini dalam posisi sadar itu bahwa kita manut. Manut dalam arti program ya, bukan manut secara pribadi, tetapi sering pribadi yang masuk. Wah, ini yang sering merusak suasana dan menjadikan program kita sering sulit. Dan itu hampir sering sekali dialami bahwa mereka itu tidak meyakini bahwa kita itu lewat jalan sana pun juga sukses, lewat jalan sana sukses. Tapi mereka sering memaksa lewat jalanku saja. Padahal apa? Mereka belum menguasai detail-detail yang ada di samping kiri, samping kanan maupun lainnya. Karena apa? Ya mereka baru merasa punya kesempatan untuk menyampaikan idenya, langsung mau karepe mang numpak. Nah, dan wiridan akan menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menjadi pelindung atau pengerangkeng supaya tidak bertindak berlebihan gitu. Nah, sebetulnya itu betul ya Ustaz. Tadi bagaimana wiridan itu seperti janji kita. Kalau dalam perusahaan itu sering aku berjanji, seperti itu, atau membacakan sesuatu yang untuk menciptakan menjadi lebih baik dalam sebuah perusahaan. Cuma kalau wiridan itu sendiri, jadi menurutku dan waktunya lebih lama karena jamnya kan mungkin kita mencari waktu yang longgar. Sudah kita punya rencana yang longgar, kita membaca yang lama sehingga kesadaran kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Jadi sangat menyempitkan wiridan ketika memandang wiridan hanya sebagai cara kita mendekatkan diri pada Tuhan, karena benefitnya itu sangat banyak dan tidak hanya urusan langit gitu ya, urusan bumi sangat terbantu dengan wiridan. Betul banget Ustaz, tapi memang tidak mudah untuk menularkan keyakinan ini kepada orang lain sehingga mereka mau. Karena apa? Mereka maunya cash. Maunya yang spontan gitu. Ya, maunya yang aku habis ini langsung begini. Ya nggak bisa. Ini lebih banyak pada pengolahan jiwa maupun mendapatkan gambaran-gambaran. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau orang yang bertapa yang sangat hebat sekali mungkin bisa cash ya. Ya, tapi kan untuk bisa menjadi petapa yang hebat itu ya tetap harus menjalani proses yang juga cukup lama gitu Pak. Ya, karena
dalam wiridan itu juga banyak hal ya. Mungkin tempatnya duduk berbeda saja, rasanya sudah beda untuk penyesuaian. Jadi dalam kondisi apa fisik kita itu juga hasilnya akan berbeda. Jadi bagaimana kita melonggarkan waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga bukan hal yang gampang. Nah, berarti mungkin ini Pak, bagaimana itu tips and trick versi Pak Dewan dalam menjalankan wiridan itu sehingga bisa sebetulnya kan dalam kita kehidupan ini ya orang gagas wong liya. Ya memerdekakan diri kita sendiri dulu. Kalau kita memang mau dalam arti tidak merugikan orang lain ya. Bagaimana diri kita sudah merdeka, sudah bebas dari banyak permasalahan, sehingga kita akan lebih mudah fokus. Tapi kalau kita masih banyak permasalahan juga nggak tahu kalau ada yang bisa. Berarti istilahnya tipsnya yang pertama kita harus benar-benar menyelesaikan masalah-masalah itu dulu gitu Pak. Dan baru ketika ada waktu di mana kita selesai, nah itu momen untuk kita bisa wiridan yang wiridan-wiridannya gitu lah. Ya, jadi kita selesaikan. Salah satu untuk menyelesaikan apa yang ada dalam diri kita kan juga membatasi keinginan yang kira-kira akan tercapai. Nah, kalau keinginan kita batasi yang kira-kira bisa tercapai dan kita bisa bersyukur, selalu bisa bersyukur dan selalu bisa menikmati, lah akhirnya kita akan lebih mudah. Tetapi kalau kita ngene yang sulit juga tidak mudah juga. Ini kelas yang selanjutnya. Ya, jadi tadi mengingat jika dibilang harus dari gangguan orang lain, berarti sangat disarankan ketika wiridan itu mencari tempat yang bebas dari sirkulasi orang-orang gitu Pak. Baik itu di kamar sendiri atau mungkin di suatu tempat yang hanya ada diri sendiri gitu Pak. Ya, jadi wiridan pun umpama di depan orang banyak juga berbeda ya. Wiridan di tengah malam juga berbeda, wiridan di siang hari juga berbeda. Wiridan di saat kita agak ngantuk gini juga berbeda. Tapi yang sangat disarankan ketika wiridan itu di posisi yang sedang fit gitu, terus di tempat yang intensif atau tempat yang hanya untuk diri kita sendiri, nggak ada orang yang wirawiri dan lain-lain, sehingga ketika kita ada di posisi itu, di keadaan itu, wiridan kita akan menjadi maksimal. Betul. Betul banget, kamu udah bisa secara teori. Ya, tapi kan tidak, itu standar ya. Tetapi itu kan tidak mudah. Mungkin hari ini kita bisa dalam kondisi fit, tapi hari besok belum tentu. Mungkin ada godaan, ada acara, atau ada kepentingan yang lain, kita harus melonggarkan. Dan ini perjuangan untuk menuju sebuah keyakinan yang lebih tinggi. Berarti misalnya ketika tidak fit pun juga harus diusahakan untuk tetap konsisten wiridan itu nih Pak? Ya, iya, tapi itu tidak mudah. Nah, oke Pak, mungkin pesan dan motivasi untuk teman-teman di sana sehingga untuk teman-teman bisa siap untuk wiridan dalam rangka selain mendekatkan diri kepada Tuhan juga untuk mengasah diri menjadi diri yang lebih baik. Sempatkan waktumu untuk dirimu sendiri sehingga dirimu akan lebih cerdas, lebih peka, dan lebih mengerti tentang lingkunganmu sehingga kamu menuju sukses. Oke teman-teman sekalian. Jadi itu tadi obrolan kita bersama Pak Dewan mengenai tentang betapa wiridan itu tidak hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi juga untuk mengasah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dari teman-teman misalkan ada komentar atau tanggapan atau bahkan ada cerita sendiri terkait tentang wiridan, bagaimana pengalamannya dalam menjalankan wiridan dan apa hasil dari wiridan itu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Dan ya untuk selanjutnya dari teman-teman sekalian misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya tulis juga di kolom komentar sehingga nanti kita bisa diskusikan dan kita bisa buatkan konten tersendiri mungkin bahkan di kesempatan selanjutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya dari channel kita. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.